Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 22 April 2026. Tenggat waktu gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memasuki hitungan jam terakhir pada Selasa 21 April 2026. Alih-alih mereda, situasi justru semakin memanas dengan negosiasi dilaporkan terhenti di titik paling krusial dan ancaman eskalasi militer besar-besaran semakin nyata. Berdasarkan laporan eksklusif dari Channel 14, pembicaraan antara kedua pihak mengalami kebuntuan serius. Sumber menyebutkan bahwa di dalam fasilitas bawah tanah Iran tersimpan sekitar 970 pon uranium yang telah diperkaya hingga 60%, tingkat yang hanya selangkah lagi menuju kapasitas produksi senjata nuklir. Ambang nuklir, titik kritis yang memicu ketegangan. Para ahli menilai bahwa jumlah dan tingkat pengayaan tersebut berpotensi menghasilkan hingga sekitar 11 hulu ledak nuklir jika diproses lebih lanjut. Kondisi ini menjadi alasan utama mengapa Washington mengajukan tuntutan keras. Pemerintah AS menuntut agar seluruh uranium tersebut dipindahkan ke luar negeri atau diencerkan di lokasi. Iran menghentikan penggunaan sentrifugal, seluruh penelitian nuklir dihentikan total. Namun perbedaan pandangan di internal elit Iran memperumit situasi. Perpecahan di internal Iran. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dilaporkan cenderung mendukung kesepakatan demi meredakan tekanan internasional. Namun keputusan akhir berada di tangan Komandan Garda Revolusi Ahmad Fahidi yang justru mengambil sikap keras. Fahidi meyakini bahwa Presiden AS Donald Trump hanya menggertak dan jika Iran terus menunda, Amerika pada akhirnya akan mundur sendiri. Penilaian ini dinilai sangat berisiko karena berpotensi menentukan nasib lebih dari 50 juta rakyat Iran di tengah ancaman konflik terbuka. Peringatan keras dari militer AS. Sementara itu, mantan Jenderal Bintang 4 AS Jack Kin dalam wawancara dengan Fox News secara terbuka memperingatkan Iran. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer AS di kawasan telah meningkat drastis. Jika Iran menolak kesepakatan, target serangan tidak hanya fasilitas strategis, tetapi juga individu-individu kunci dalam struktur kekuasaan. Presiden Trump bahkan mengancam akan menghancurkan Iran kembali ke zaman batu, menandakan kemungkinan pendekatan militer total. 24 jam penentu, 3 perkembangan besar. Dalam 24 jam terakhir menjelang deadline, 3 perkembangan militer signifikan terjadi. 1. Mobilisasi logistik besar-besaran. Sebanyak 14 pesawat angkut strategis C-17 Globemaster dikerahkan, membawa perlengkapan militer berat melintasi Eropa menuju Timur Tengah. 2. Pengawasan udara intensif. Drone tempur MQ-9 Reaper mulai beroperasi penuh, memantau garis pantai Iran dan lokasi peluncuran rudal secara real-time. Drone ini mampu terbang lebih dari 24 jam di ketinggian hingga 50.000 kaki. 3. Senjata laser mulai dioperasikan. Kapal induk USS George H.W. Bush dilaporkan telah mengaktifkan sistem senjata laser dalam kondisi tempur. Teknologi ini dianggap sebagai game changer di medan perang modern. Jika sebelumnya Iran mengandalkan drone murah dalam taktik serangan kawanan, kini setiap drone dapat dihancurkan dengan biaya sangat rendah, hanya konsumsi listrik. Amunisi menjadi nyaris tak terbatas selama energi tersedia. Hal ini membuat strategi perang asimetris Iran kehilangan keunggulan utamanya. Tekanan ekonomi, Iran terdesak dari semua sisi. Selain tekanan militer, Iran juga menghadapi tekanan ekonomi berat. Blokade laut oleh AS menyebabkan kerugian sekitar 435 juta dolar AS per hari. Dalam kurun waktu 8 hari, total kerugian mencapai sekitar 3,4 miliar dolar AS. Sektor minyak, sebagai tulang punggung ekonomi Iran mengalami pukulan besar. Dengan kombinasi tekanan militer, ancaman terhadap elit, dan krisis ekonomi, posisi Iran dinilai semakin terjepit. Dimensi baru, bayang-bayang Tiongkok. Ketegangan ini tidak hanya berhenti pada Iran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, sebelumnya sempat menyatakan bahwa konflik ini berpotensi meluas dengan menyebut Beijing sebagai target berikutnya dalam dinamika global. Tak lama setelah itu, Departemen Kehakiman AS mengumumkan ekstradisi seorang broker senjata Iran, Reza Dindar, dari Panama ke Seattle. Kasus ini mengungkap jaringan lama. Perusahaan kedok didirikan di Xi'an, Tiongkok. Komponen militer AS dibeli dan dikirim ke Tiongkok, lalu diteruskan secara diam-diam ke Iran. Selain itu,
Militer AS juga menyita kapal yang diduga membawa bahan bakar rudal dan material sensitif dari Tiongkok ke Iran. Langkah ini menunjukkan bahwa Washington kini tidak hanya berfokus pada Teheran, tetapi juga mulai mengarah pada dugaan keterlibatan Beijing dalam rantai pasokan militer. Menuju titik balik global. Pengamat menilai bahwa penggunaan senjata laser di medan tempur Iran bukan sekedar respon taktis, tetapi juga uji coba menghadapi konflik skala lebih besar, termasuk potensi konfrontasi di kawasan Indo-Pasifik seperti Selat Taiwan dan Laut China Selatan. Dengan deadline gencatan senjata yang hampir habis pada 21 April 2026, dunia kini berada di ambang titik balik yang dapat menentukan arah stabilitas global dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, Beijing mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan, menandakan bahwa krisis ini bisa berkembang jauh melampaui Timur Tengah. Situasi kini bukan lagi sekedar negosiasi, melainkan pertaruhan besar antara kekuatan global yang siap menentukan masa depan dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.